بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده أما بعد Alhamdulillah senang sekali rasanya bersama dengan bunda-bunda semua di sini, ada bapak setunggal ya. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bersama-sama dengan bunda semua di sini untuk belajar bersama-sama ya. Saya di mengkaji ilmu Allah yang begitu luasnya sehingga kita akan dipakai gimana? Bentar ya. Bisa Bu. Makanya gimana nih? Oh iya. Cepitkan ya. Ya. Sehingga kita nanti bisa bersama-sama dan semoga Allah memberikan kita rahmat dan hidayahnya di sini di majelis ini, dan ketika majelis ini dilantunkan ayat-ayat Allah, insya Allah majelis ini akan diberkahi oleh Allah, didoakan oleh malaikatnya, dan akan dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya ya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk di dalamnya ya. Pada hari ini saya bahagia sekali, ternyata saya ketemu dengan ibu guru saya Bu Maryuni. Ini guru fisika saya ketika saya di Aliyah. Saya dulu Aliyah 1 Tulungagung ya, dan menjadi satu-satunya mahasiswi farmasi yang dari Aliyah saya. Karena saya di farmasi UNER ya, di situ hampir semuanya dari SMA dan yang dari Aliyah hanya saya. Terima kasih pada Bu Maryuni yang sudah membimbing saya selama ini ya. Pada hari ini saya diminta untuk diberi amanah untuk menyampaikan 10 amalan ringan yang bisa membawa kita sampai ke surganya Allah ya. Di sini kita belajar bersama-sama itu karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mempunyai ilmu tentang itu. Karena apa? Karena Allah memberikan firman-Nya ya di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Ya, karena apa? Karena inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi insya Allah kita di sini belajar mengilmui ya, mengilmui sesuatu yang sudah kita lakukan sehari-hari sebenarnya. Jadi 10 amalan ringan ini semuanya sudah kita lakukan sebenarnya sehari-hari. Tetapi kita di sini belajar untuk mengilmui. Jadi nanti ketika di hadapan Allah itu ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kita akan bisa menjawab insya Allah dengan izin Allah gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, nggih. Monggo di ini ada ininya ya. Oh, saya ada yang monggo dibantu ya. Saya akan berdiri saja ya. Nah, tuh ya. Ada 10 amalan ringan yang bisa menyampaikan kita ke surganya Allah. Sebenarnya banyak sekali amalan ringan yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan kita sampai ke surganya Allah.
Tapi di sini saya hanya mengambil 10 saja yang kemungkinan tidak berat kita lakukan ya. Ya. Ini yang pertama itu adalah berzikir kepada Allah ya. Berzikir kepada Allah. Yang kedua, mengajak orang lain dalam kebaikan. Yang ketiga, menuntut ilmu syar'i. Yang keempat, menahan marah. Yang kelima, membaca ayat kursi. Yang keenam, membaca basmalah saat akan beraktivitas. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedelapan, menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Yang kesembilan, menjaga wudhu. Yang kesepuluh, sholawat kepada Rasul. Nah, sekarang kan ini sudah sehari-hari kita lakukan. Nah, saya minta bunda-bunda yang sudah sering dilakukan, yang paling sering dan paling disenangi dari 10 ini, nopo? Monggo Bu Sinten asmane? Bu Yulis. Dari 10 itu nopo yang paling jenengan remen, yang paling sering dilakukan? Alhamdulillah sering dilakukan. Semuanya? Alhamdulillah. Tapi yang paling disenangi apa seneng semua? Apa satu? Seneng semua. Alhamdulillah ya. Kalau Bunda sinten asmane? Nama saya Bu Endar. Nggih. Ya alhamdulillah hampir semua. Hampir semua. Tapi dari 10 itu yang paling berat apa menurut Bunda? Yang paling berat apa ringan semua? Menjaga wudhu ya. Kalau sudah usia segini memang sulit yang menjaga wudhu. Ya. Kalau Bunda monggo, sinten asmanya? Terima kasih, nama saya Siti Farida. Insya Allah ke-10 sudah dilaksanakan. Alhamdulillah. Kadang-kadang ya yang paling sering saya lakukan adalah membaca basmalah sebelum melakukan. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Monggo lanjutan sinten Bu asmane? Terima kasih, nama saya Husuyah ini. Nggih. Insya Allah semua itu sudah kami laksanakan dan seperti ada ibu dan tadi, kalau yang agak berat itu menjaga wudhu. Dan yang paling saya senangi sholawat kepada Rasul, karena itu bisa dilaksanakan sewaktu-waktu atau dengan kondisi apapun sambil di dapur juga bisa dilaksanakan. Alhamdulillah ya, terima kasih ya. Jadi 10 amalan ringan ini hampir semuanya sudah dilaksanakan sama bunda-bunda semua ya, alhamdulillah. Jadi kita hanya tinggal mengilmui apa dasarnya kita melakukan itu gitu ya. Jadi nanti ketika ditanya oleh Allah, nyapa kok melakukan itu gitu. Karena apa? Karena segala sesuatu itu kan tergantung kepada niatnya ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi apa ya, semua apa yang kita lakukan itu pasti ada niatnya ya. Likulli imri'in ma nawa, dan semua kita itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niatkan ya. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, jika kalau zaman Rasulullah itu hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, dia maka akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi jika wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, karena dunia yang hendak diraihnya, awim ro'ati yang kihuha, atau perempuan yang hendak dinikahinya, fa hijratuhu ala mahajaro ilaih, maka hijrahnya ya sesuai dengan itu. Jadi bunda-bunda semua yang hadir di sini, saya yakin di hadapan Allah tidak sama nilainya. Karena masing-masing sesuai dengan niat ketika berangkat ke sini. Nah, belum terlambat kita luruskan niat kita ke sini untuk belajar ilmu Allah lillahi ta'ala. Kalau dari rumah niatnya, aku ketemu kae, diemen aku lek ketemu kae. Ya akhirnya sampai sini ya benar ketemu yang didapatkan itu. Tapi Allah dan Rasulnya nggak dapat. Eman gitu ya. Aku lek neng kono jajane enak-enak suweneng aku lah. Pasti dapat jajan, tapi Allah dan Rasulnya hilang.
Wek nang kono aku leh jamu, weh dadi awet enom dan cantik aku lah. Kalau gitu ya bener dapat awet enom cantik gitu. Lah tapi dapat jamu, tapi nanti Allah dan Rasulnya hilang, eman gitu ya. Jadi mari bersama-sama sebelum kita lanjutkan, kita kembalikan niat kita lillahi ta'ala. Karena biar kita mendapat Allah dan Rasulnya juga gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, berzikir kepada Allah ya. Di sini zikir itu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Banyak zikir itu. Di sini saya ambil subhanallahi wa bihamdi subhanallahil adzim. Biasanya yang kelompok yasinan itu ibu-ibu ada ya. Mira, ini dua kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu hadis riwayat Bukhari nomor 662 dan Muslim nomor 2654 itu ya. Itu kalau yang di hadis. Sekarang kita melihat yang di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an juga ada tentang zikir ya. Tentang zikir itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Surat Al-Baqarah ayat 152 itu saya ambil intinya saja, yang saya ambil di sini yaitu fadhkuruni azkurkum wakfuruli wala takfurun washkuruli wala takfurun. Jadi di sini Allah memerintahkan kepada kita fadhkuruni, berzikirlah kepadaku gitu. Azkurkum, aku akan ingat kepadamu. Ya, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar. Jadi di sini itu Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa fazkuruli, berzikir kepada Allah gitu ya. Itu perintah Allah. Jadi nanti kalau misalnya di akhirat kita ditanya, nyapo kok awakmu zikir gitu. Itu perintahmu ya Allah gitu. Ditulis sekarang Al-Baqarah ayat 152. Di situ Allah memerintahkan memang kita untuk berzikir. Jadi kita berzikir ada alasannya, ada ilmunya, ada landasannya. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Karena tadi kan sudah diingatkan sama Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti kamu yang tidak punya pengetahuan tentangnya. Begitu ya. Jadi dan tadi juga kalau yang ciri-ciri orang yang bertakwa di tadi Bunda yang sudah tilawah tadi juga ada di situ untuk senantiasa mengingat Allah, juga salah satu ciri dari orang yang bertakwa yang disediakan surga yang seluas langit dan bumi gitu ya. Ada juga di ini surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 28. Nanti bisa dicek di rumah ya, sambil membuka Al-Qur'an biar kita semakin sayang sama ayat-ayat. Jadi Al-Qur'an itu adalah pedoman hidup kita, bukan untuk sekedar dibaca, tetapi dia adalah untuk landasan kita di dalam berbuat, landasan kita di dalam beraktivitas. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu sudah ada di Al-Qur'an panduannya sebenarnya. Jadi seperti pabrik yang mengeluarkan mobil itu pasti ada petunjuk teknisnya. Nah, Allah menciptakan kita, petunjuk teknisnya adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya aku tilawah wis khatam sekali, wis khatam 2 kali, isinya apa gitu. Tahu enggak gitu. Kalau kita mungkin nggak bisa hafal artinya, paling tidak kita baca kan ada teks artinya gitu. Nanti di situ kita bisa tahu gitu ya. Bisa tahu karena untuk bisa ayat dan artinya kita bisa mengetahui tidak bisa instan ya. Tidak bisa instan sekali baca aku langsung hafal, sekali baca aku langsung bisa tahu artinya gitu ya. Jadi memang awal kita membaca sehingga maka di situ Allah itu pernah memerintahkan ketika kita itu ngaji ya, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut ya, fa'anzir, ketika memerintahkan untuk memberi peringatan itu kita juga diminta sholat malam plus membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu pelan-pelan dan mengerti artinya. Jadi di situ akhirnya kita bisa
Kalau ini tadi tinggal baca aja fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun gitu. Tapi kita nggak tahu artinya misalnya. Ngapain ini apa suruh apa gitu. Tapi ketika kita tahu artinya kita bisa lebih meresapi. Oh, Allah memerintahkan aku untuk berzikir, memerintahkan aku untuk bersyukur. Janganlah aku termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat. Itu kita akan bisa melaksanakan sehari-hari apa yang sudah Allah perintahkan itu ya. Yang selanjutnya di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ya. Alladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan dia itu tenang hatinya, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi, ingatlah dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang ya. Jadi di sini di Ar-Ra'd ayat 28 itu Allah menjanjikan kepada kita ketika kita berzikir, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Saya kok nggak tenang ya ketika zikir, berarti zikirnya masih di lisan, belum nyampe ke hati ya. Jadi zikir itu, mengingat Allah itu tidak hanya kita ucapkan secara lisan, tapi sertakan hati kita. Sertakan hati kita di dalam zikir kita sehingga kita bisa memaknai itu dengan sesungguhnya. Dan juga ketika kita itu berzikir dan Allah itu sedang kalau Allah itu turun ke dunia ini sepertiga malam. Pada waktu sepertiga malam itu Allah turun ke bumi dan mendengar doa hambanya. Pada saat itu ketika kita berdoa dan menyertakan hati kita, yang bisa nyampe itu sinyalnya itu ruh kita, bukan jasad kita. Aku wis maca subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim ping 1000 gitu. Tapi berapa yang ikut hatinya nderek zikir gitu. Jadi yang penting itu sinyal itu hatinya. Jadi Allah itu menciptakan ruh kita itu yang pertama sebelum jasad. Dan ini ya kalau Rasulullah bersabda itu ada di dalam jasad seseorang itu mudghah, daging, yang ketika dia baik maka baik semuanya, ketika dia rusak rusak semuanya. Itu apa? Hati. Hati itu ruh kita ini. Jadi ketika ruh kita itu di dalam zikir kita ikutkan, itu yang bisa nyambung ke Allah. Itu sinyalnya itu ruh kita, bukan jasad kita, bukan lisan kita. Karena kalau lisan kita, jasad kita, ketika kita meninggal, ketika kita wafat gitu, ketika kita mati, itu hancur sudah. Tapi yang masih tetap bertahan apa? Ruh kita, jiwa kita. Itu nanti yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau kita itu zikir subhanallah 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 sambil lihat TV, sambil ini ternyata ndak nyambung dengan hatinya, ya itu nggak akan nyampe. Misalnya ngejar target, kalau ada yang ikut ini kan, kayak misalnya thariqah itu kan ada harus berapa kali anunya gitu. Sertakan hati, sertakan juga hatinya. Jangan hanya lisannya mengejar target ya. Wah, aku kudu muni sakmene, jumlahnya kudu 1000, jumlahnya kudu 250 misalnya gitu. Pokoknya aku ndang mengejar target, enggak. Itu adalah latihan untuk menyertakan hati kita. Kalau kayak misalnya mesin itu perlu dipanasi. Ya jadi kalau masih 100 mungkin itu masih belum bisa menyertakan hati. Pelan-pelan hati diikutkan. Nanti ketika hati ikut, insya Allah nikmatnya akan terasa. Ketenangan akan kita dapatkan. Gitu ya. Satu lagi tentang zikir ya. An-Nisa ayat 103 ya. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha. Jadi faida apabila qadaitumus shalah, ketika sudah selesai sholat gitu ya, sudah selesai sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah ya. Tadi An-Nisa ayat 103. An-Nisa ayat 103 itu tentang faida qadaitumus shalah, maka apabila sudah selesai sholat, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, dengan berdiri,
wa qu'udan dengan duduk, wa ala junubikum dan juga dengan bersujud. Jadi zikir itu bisa sambil berjalan juga bisa berzikir, berdiri bisa berzikir, duduk bisa berzikir, sambil bersujud pun bisa berzikir gitu ya. Fa idzat maknantum, maka apabila engkau itu ini ya merasa aman, tentram, itminan itu tentram ya. Fa aqimus shalah, maka dirikanlah salat seperti biasa. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi di sini perintah Allah fadzkurullaha. Setelah sholat itu zikir, gitu ya. Biasanya kalau di musala itu kan setelah sholat kan zikir bersama, gitu ya. Kalau misalnya ini sholat sendiri di rumah atau ini ya zikir, gitu ya. Jadi setelah sholat diperintahkan oleh Allah untuk fadzkurullaha, berzikir kepada Allah. Kalau pas kesusu, aku ke sana, janjian jam segini. Zikir bisa dilaksanakan dengan sambil berjalan, sambil berdiri. Jadi saya misalnya naik motor kan lama ya. Dari sana Tulungagung yang bagian timur saya ya, sampai Tulungagung yang bagian tengah gitu ya. Itu butuh waktu sekitar setengah jam kadang lebih itu. Di sepanjang jalan bisa dengan berzikir dapat banyak itu. Kalau misalnya punya hafalan bisa sambil murojaah hafalan lumayan dapat berapa surat gitu ya. Jadi lumayan apapun aktivitas yang kita lakukan itu bisa kita sambil ya dengan berzikir kepada Allah dimanapun kita berada bisa itu ya. Itu yang tentang zikir kepada Allah. Kita lanjut yang kedua gitu ya. Yang kedua mengajak orang lain dalam kebaikan ya. Ini saya baca, saya tidak hafal ininya ya. Mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang diajak itu yang mengikutinya tanpa mengurangi mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kesesatan dan maksiat, maka akan mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi di sini ketika kita itu mengajak orang untuk berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang berbuat baik itu sesuai pahalanya misalnya 10 ya dapat 10 tanpa mengurangi dia yang berbuat. Misalnya saya sekarang mengajak bunda-bunda untuk berbuat kebaikan misalnya begitu ya, misalnya berzikir gitu. Akhirnya bunda berzikir, itu saya mendapat pahala sesuai dengan yang didapat bunda tanpa mengurangi pahalanya bunda gitu. Maka di sini saya senang untuk berdakwah itu. Mengajak itu suka karena apa? Nanti saya kalau mengandalkan diri saya sendiri itu saya sangat dhaif, sangat lemah ya, banyak kekurangan, banyak ini, dan saya berharap semoga saya mengajak bunda-bunda semua itu ketika bunda melakukan apa yang sudah saya ajakkan itu Allah akan memberikan ini ya bonus kepada saya sesuai dengan apa yang bunda lakukan. Begitu juga nanti di rumah ngajak teman orang yang di rumah ya, misalnya punya cucu. Kalau di sini sudah punya cucu ya. Cucu ya. Yang enak diajak cucunya. Kalau anaknya biasanya wis angel, wis gede sudah ini sibuk gitu ya. Kalau cucu itu masih apa ya? Benar-benar masih polos, masih seperti kertas putih. Jadi tergantung kita dalam memberikan ini ya, memberikan pendidikan kepada mereka. Jadi itu adalah ladang buat bunda-bunda semua untuk bisa memberikan tuntunan yang baik kepada mereka sehingga akan bisa benar-benar itu menjadi modal buat kita ya. Karena ini ya di Quran surat Al-Ahqaf itu ya ayat 15 itu Allah memerintahkan kita untuk berdoa itu tidak hanya untuk diri kita tetapi untuk anak keturunan kita juga gitu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu
wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi di sini Allah memerintahkan, nanti dibuka ya Al-Ahqaf ayat 15, itu ketika kita sudah mencapai usia 40 tahun, semua sudah 40 tahun kan di sini nggih? Ketika sudah mencapai usia 40 tahun itu kita diharapkan berdoa ini karena apa gitu. Karena di dalam doa ini gitu ya, Allah memberikan kepada kita itu agar kita bersyukur, an ashkura nikmatakallati an amta alayya, bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena di usia 40 tahun biasanya kita sudah mulai berhasil gitu, sudah mulai enak hidup kita. Like 19 tahun kan sekolah gitu, 17 tahun kita masih menuntut ilmu gitu. Tapi ketika usia 40 tahun itu rata-rata kita sudah diberi nikmat oleh Allah yang banyak. Jadi di sini kita diminta oleh Allah untuk senantiasa bersyukur gitu ya. An ashkura nikmatakallati an amta, yang telah engkau berikan alayya kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Kalau usia 40 rata-rata masih punya kedua orang tua. Ya. Kalau sudah 60 mungkin orang tuanya sudah tidak ada. Tapi kalau yang 40 tahun biasanya masih punya orang tua. Di sini didoakan juga wa ala walidayya wa an a'mala sholihan, dan berilah aku kemampuan untuk berbuat baik. Tardahu, yang engkau ridhoi. Perbuatan baik itu juga harus dilihat Allah ridho apa enggak. Ya, kalau Allah enggak ridho ya jangan. Misalnya, oh kayak kok janda musak nih aku, misalnya bapak-bapak tak bantu gitu. Ngewangin bendino, mora nang omahe membantu gitu. Itu baik gitu, tapi apakah Allah ridho gitu? Misalnya kayak gitu. Jadi perbuatan baik itu juga dilihat baiknya itu yang tardohu, yang Allah itu ridho, bukan sembarang kebaikan gitu ya. Nah, terus tidak hanya sampai di situ, wa aslih li fi dzurriyyati, dan sampaikan perbuatan baik itu sampai ke anak turunku. Fi dzurriyyati, sampai anak turunku, sehingga kebaikan itu terus menerus menjadi investasi kita. Nah, enak kalau punya investasi ya. Kalau punya investasi itu akhirnya nanti ketika di akhirat kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi investasi yang kita tanamkan kepada anak turun kita itu akan bisa kita petik hasilnya. Nggih, ngoten nggih. Amin ya. Terus kita lanjut tadi untuk yang mengajak ini di Al-Qur'an juga ada ini ya. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang lain dalam kebaikan, itu surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi di sini saya ambil yang ini aja. Ud'u, berdakwalah, ajaklah, ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu. Caranya bagaimana? Bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izah hasanah, dan dengan cara-cara yang baik. Ndak boleh ngajari putune salat, salat tak gepuki kene lah. Itu bukan dengan bijaksana ya. Dan mau'izah hasanah, dengan mengajari itu dengan cara yang baik gitu. Bukan ndang toket mau diajari pada iso. Nah, itu akan terekam ke dalam memori anak-anak ya. Jadi sehingga kita ketika mengajak itu bil hikmah wal mau'izah hasanah, itu adalah perintah dari Allah, dan itu yang benar-benar ini ya akan bisa nyampe. Ya, Rasulullah aja yang mencontohkan berdakwah dengan bil hikmah wal mau'izah hasanah tidak mudah untuk berdakwah itu gitu ya. Apalagi kita itu gitu ya. Jadi benar-benar kita berusaha ketika mengajak itu bil hikmah wal mau'izah hasanah. Oh ya, ini nanti sampai jam pinten nggih? Nggih. 1 jam. Berarti jam 9 habis ini waktunya.
setengah jam lagi ya. Ya. Setengah setengah jam lagi ya. Nah, itu ya. Terus sedangkan yang selanjutnya tentang mengajak kepada kebaikan itu di Quran surat Ali Imran ayat 104 ya. Oh ya, ya, sebentar ya. Surat Ali Imran ayat 104 ya. Minta tolong Bu Sis dibacakan bisa Bu Sis nggih? Nggih. Ya. Apa pas? Pas. Nggih. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa bil umur wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nggih. Jadi terima kasih Bu Sis ya. Wal takum minkum, hendaklah ada sebagian golongan dari kalian itu ummatu yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran ya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung ya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka harusnya kita senantiasa mengajak orang kepada kebaikan ya. Kalau ngomongi putu ndak oleh loh nggih, ndak pareng ngeten. Boleh ya, melarang itu boleh. Jadi tapi dengan baik tadi, bil hikmah wal mau'izah hasanah. Tidak kalau kan ada pendidikan sekarang tuh anak ndak boleh dilarang, ya enggak gitu. Anak tetap sesuatu yang buruk, yang tidak baik ya harus kita sampaikan, itu tidak boleh dilakukan. Misalnya mencuri, kalau semua boleh akhirnya kan anak-anak nggak punya ini, apa yang boleh apa yang tidak kan nggak tahu. Jadi ketika ada larangan ya disampaikan, nggak boleh ngeten loh nggih, misalnya tukang anoni koncone misalnya gitu, itu nggak pareng gitu, seperti itu. Jadi dilarang ya dilarang, nggak terus semuanya dibolehkan gitu ya. Oke. Terus ada satu lagi surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kuntum khaira ummah, kalian itu akan termasuk sebaik-baik umat ketika ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar. Jadi ketika kita itu berdakwah, insya Allah kita akan termasuk khairu ummah, sebaik-baik golongan, sebaik-baik umat. Itu ya. Itu yang kedua ya. Sudah yang kedua, sudah mau habis waktunya. Yang ketiga, menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i landasannya hadis Rasulullah, hadis Muslim nomor 2699 ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ketika kita itu menempuh jalan untuk mencari ilmu, ya seperti pada saat ini ya, kita menuntut ilmu gitu ya, maka Allah mudahkan buat kita untuk sampai ke surganya Allah gitu ya. Amin gitu ya. Ini nanti yang ada ayat-ayatnya hanya sampai yang kelima, untuk yang selanjutnya enggak, hanya langsung ini aja, berarti nanti bisa lebih cepat ya. Untuk yang menuntut ilmu itu di Quran surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 3, hampir semuanya kita tahu kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Jadi membaca dengan nama Allah. Jadi ketika kita menuntut ilmu, kita mulai dengan
membaca bismillah gitu ya. Jadi biar aktivitas itu bermakna gitu ya. Terus Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Jadi yarfa'illah, Allah itu meninggikan alladzina amanu minkum, orang-orang yang beriman di antara kalian ya, wa utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu darajat, beberapa derajat. Jadi Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat dibanding dengan yang tidak berilmu dan beriman gitu ya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Kalau bedanya khabir itu dengan khabir itu kan kerjakan. Tapi mengetahui yang lebih detail. Apa bedanya dengan alim? Alim itu pengetahuan. Kalau pengetahuan itu secara luas mengetahui gitu. Kalau khabir itu adalah mengetahui yang secara detail. Jadi sampai pernik-perniknya apa yang ada di dalam hati kita itu Allah khabir. Allah mengetahui. Jadi pengetahuan Allah itu tidak hanya meliputi apa yang tampak, tapi apa yang ada di dalam hati kita itu Allah juga mengetahui. Itu ya. Sedangkan surat yang selanjutnya adalah At-Taubah ayat 122 ya. Nah, jadi di sini ini dikisahkan pada zaman Rasulullah itu ada para sahabat yang diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah. Tetapi Rasulullah tidak menyuruh semuanya untuk berangkat. Di sini falaula tanafara min kulli firqah minhum ta'ifatu litafaqahu fiddin. Jadi ada sebagian dari golongan itu yang disisakan untuk tafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama, agar itu yang bisa meneruskan ilmu itu sampai ke generasi selanjutnya. Kalau semua berangkat dan semua meninggal, semua syahid, itu ilmu tidak akan bisa diteruskan ke generasi selanjutnya. Jadi di sini ada segolongan yang memang diminta tinggal oleh Rasulullah untuk tafaqahu fiddin ya. Jadi untuk memperdalam ilmu agama sehingga bisa mengajarkan ilmu itu kepada generasi yang selanjutnya gitu ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat itu adalah menahan marah. Gampang enggak ya menahan marah? Sulit gitu ya. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang menahan marah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk sampai Allah memilihkan untuknya bidadari yang dia suka ya. Ada juga kalau kita bukan bidadari ya. Nanti yang kita inginkan suami kita ya suami kita gitu ya. Jadi ada juga Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya, berilah nasihat kepadaku ya Rasulullah gitu. Nasihu ya Rasulullah gitu. Rasulullah menjawabnya la takzab, jangan marah gitu. Terus akhirnya tanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Faradada miron, berkali-kali ditanya, tetap jawabannya la takzab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu adalah surga. Itu ya. Jadi menahan marah itu enggak gampang. Enggak gampang itu ya. Jadi Rasulullah memerintahkan itu kalau kita dalam kondisi marah, ketika kita berdiri kita bisa ganti posisi dengan duduk ya. Ketika duduk masih saja marah itu ada, maka bisa berbaring. Ya, itu gitu ya. Atau marah itu kan dari setan ya. Dari setan itu api. Bisa meredakan marah apa? Air. Akhirnya dengan berwudu ya.
dengan mandi besar keramas gitu. Itu akhirnya bisa meredakan ya amarah di dalam hati kita ya. Di sini untuk amarah ini juga ada di ini ya. Tadi yang dibacakan oleh yang tilawah tadi itu kan Quran surat Ali Imran ya ayat 134 tadi yang 133-nya kan tentang bagaimana Allah menyediakan surga yang seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Di antaranya adalah yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra ya, yang menginfakkan hartanya ketika dia lapang ataupun sempit gitu ya. Yang kedua apa? Wal kaziminal ghaiz, menahan marah ya. Menahan marah itu juga ternyata perintah Allah gitu ya. Dan wal afina 'anin nas, memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Gampang enggak? Sulit. Jadi kalau kalau mungkin untuk marah gitu ya, marah itu bisa mungkin kita redakan, tapi ketika memaafkan dan berlapang dada terhadap orang yang sudah sangat menyakiti kita itu mboten gampang, nggih. Sehingga sahabat Rasulullah ada yang dia itu menjadi ahli surga karena apa? Karena selalu memaafkan sebelum tidur semua orang yang telah mendoliminya pada hari itu. Ya, itu sungguh ini ya perlu belajar. Ya, apalagi yang memiliki sifat keras. Nah, sifat keras itu sangat sulit gitu ya. Kalau yang punya sifat lembut mungkin lebih gampang gitu. Walaupun kadang lembut tapi hatinya atas ya ada juga gitu ya. Enggak gampang juga gitu ya. Ya, jadi perlu belajar. Jadi makanya kita di sini bareng-bareng ini ya untuk menumbuhkan kelembutan hati gitu ya. Apalagi kalau dengan orang yang terdekat kita itu yang paling sulit. Ya, kalau dengan orang lain kita bisa ngepi-ngepi ini gitu. Tapi kalau dengan suami yang di rumah, suami minta tolongin enggak jalan-jalan, akhirnya kita mangkel. Itu ya. Jadi marah ya atau memaafkan kalau terhadap orang lain mungkin lebih gampang, tetapi dengan orang yang terdekat kita itu yang merupakan ujian terberat buat kita. Nah, itu yang harus belajar karena bendino jadi siji gitu ya. Seperti itu. Marahnya seri ya. Hari ini wis rada kecentok meneh marah lagi gitu ya. Ya, kita lanjutkan ya. Itu menahan marah ya. Terus lanjut yang ke-5 ya, membaca ayat kursi ya. Membaca ayat kursi ini keutamaan membaca ayat kursi selepas sholat itu adalah tidak akan menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian ya. Di hadis riwayat An-Nasa'i itu ya, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Jadi Kak, maksudnya ngerti enggak ya? Betul ngerti? Bingung ya? Kalau mati itu nggak bisa masuk surga. Bingung? Karena masuk surga itu dihidupkan lagi sama Allah. Enggak kan? Ya kan? Ya, nanti kita semua kalau sudah mati enggak terus mati selamanya. Enggak kan? Ya pasti akan dihidupkan oleh Allah kan? Nah, hari kiamat kan semuanya mati. Enggak terus berhenti di situ. Ada yaumul ba'ats, hari yang dibangkitkan. Nggih kan? Jadi kalau sudah bangkit dari kubur kita, sudah dibangkitkan oleh Allah, itu yang baru masuk surga. Nek mati piye lek masuk surga enggak bisa. Jadi itu ya. Jadi kita bisa masuk surga ketika Allah sudah membangkitkan kita. Nah, kan fasenya itu ketika kita masih di dalam kandungan, ya. Setelah itu kita hidup di dunia, setelah itu kita masuk ke dalam alam kubur, alam barzah. Setelah itu kita masuk ke yaumul ba'ats, dibangkitkan oleh Allah, ya. Di situ kita masuk yaumul mizan. Apa yaumul mizan? Timbangan, ya. Nanti ditimbang amal kebaikannya baik buruknya
Setelah itu kalau sudah ini baru kita bisa masuk surga ataupun neraka. Di Yaumul Mizan nanti kita itu akan mendapatkan kitab kita, ya. Itu kalau digambarkan di Al-Qur'an juga ada ya. Semua orang itu kan belum tahu, iki amal baikku lebih banyak apa lebih sedikit ya dari ini gitu. Itu seperti Mr. Guess gitu ya. Jadi kitab itu kalau sekarang mungkin video ya. Video selama kita hidup di dunia itu sudah direkam oleh malaikat, nanti akan diserahkan kepada kita di Yaumul Mizan itu. Kalau amal kebaikan kita itu lebih banyak dibanding amal keburukan kita, maka akan diserahkan lewat diterima tangan kanan kita. Jadi misalnya puter gitu. Iya gitu, berharap kayak seperti kuis kalau di TV itu ya. Itu gimana ya gitu. Itu kita berharap tangan kanan kita yang akan menerima. Dan ketika ternyata tangan kita yang menerima tangan kanan, kita akan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, inilah yang aku nanti-nantikan selama ini ketika aku berbuat baik. Tetapi ketika ternyata video itu disampaikan ke tangan kiri kita, maka kita akan celakalah aku. Sudah tahu kalau video dikasihkan lewat tangan kiri, maka isinya itu lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Dan semoga kita semua bisa diberikan video kita lewat tangan kanan kita. Amin. Gitu ya. Mari baca ayat kursi bersama-sama. Hafal semua kan nggih? Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'ilmihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah semuanya sudah hafal ya. Jadi diusahakan paling tidak ya dari 10 tadi ada andalan kita yang kita baca ya, kita lakukan ya. Kalau 10 tadi alhamdulillah 4 orang yang saya tanya di depan semua 10 amalan ringan ini sudah dilakukan. Alhamdulillah semua bunda-bunda semoga begitu juga, oke? Ya, amin. Kita lanjut ya ke yang selanjutnya yang ke-6. Mungkin biar lebih fokus saya bertanya atau mungkin minta izin ada selingan dulu. Oh gitu. Oh nggih, ya. Monggo ya di saya silahkan nggih monggo. Biar mungkin yang belakang ya, biar semuanya kita kembali ke fokus ya. Sambil ini coba kita ingat jargon kita. Sekolah lansia Salimah angkatan 5. Sehat, bahagia, cerdas, manfaat. Ya, masih ingat dulu waktu di sini? Ya, iya, itu ya. Gimana? Oh iya. Gimana saja gimana boleh? Kalau pas belajar itu cuma 2 aja. Kalau senangnya tadi. Oh iya. Ini kayaknya sudah mulai kan masih 10 tahun jalan. Nanti biar biar kalau bisa rada Ngantuk. Biar bisa fokus lagi ya. Sekolah lansia Salimah angkatan ke-5. Sehat, bahagia, cerdas, manfaat. Lagi ya Bu ya. Sekolah lansia Salimah angkatan ke-5. Sehat, bahagia, cerdas, manfaat.
Nggih. Jadi kalau apa kita itu saya sendiri itu sudah 46 tahun tuh sudah sering low back pain alias nyeri boyong. Ini kalian biar tidak ngantuk ini ya. Jadi Bapak biar tidak ngantuk juga ya Pak ya. Kita salut sama Bapak yang hadir di sini Ustaz ya. Coba Bapak Ibu ya. Ini kan cuma duduk. Kan tegak. Panjang kita duduk berdiri 10 kali. Baik. Untuk mengatur apa? Mengatur otot bokong, otot pinggang supaya tidak boyongan. Oke? Oke? Nggih, monggo. Dihitungin no, Bu? Nggih. Sekarang duduk nggih. Nah. Ini seringkali kita Ngaten, bismillah. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 1
lima, enam, tujuh, delapan, 9, 20 ya Bu? 10, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alhamdulillah. Sudah 10 kali gerakan. Silakan Bima bertanya. Oh ya. Oke. Ya. Terima kasih kepada Bu Naning ya, jazakillah khair ya, sudah memberikan refreshing kepada kita agar segar kembali, tidak ngantuk ya. Jadi setelah 5 ini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke yang selanjutnya, atau insya Allah sudah ya, sudah jelas ya. Kita lanjut aja dulu ya. Ya, lanjut yang ke-6. Sholat 2 rakaat sebelum subuh ya. Itu hadis riwayat Muslim ya, 2 rakaat sebelum subuh dari Aisyah radhiyallahu an bersabda, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, karena apa? Karena ini kita adalah bangun tidur ya. Bangun tidur itu adalah berat buat kita untuk beraktivitas, sehingga sebelum masuk ke sholat wajib kita diusahakan untuk sholat sunnah dulu sebagai pemanasan ya, sebagai pemanasan, sehingga di sini dan ketika kita sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Dan insya Allah ketika kita sholat 2 rakaat sebelum subuh ini itu akan memberikan energi tersendiri buat kita untuk bisa lebih energik menghadapi hari ya. Karena mengawali hari itu adalah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat penting buat kita untuk bisa menjalani satu hari itu gitu ya. Jadi kalau misalnya malam kita bangun malam ya dengan tilawah, kita sholat sebelum sholat subuh 2 rakaat itu sholat sunnah, habis itu sholat subuh, setelah itu maksurat, kita itu kayaknya sudah punya bekal yang cukup untuk melewati hari itu gitu ya. Amin. Jadi insya Allah lebih bermanfaat, hari kita lebih barokah gitu ya. Yang ke selanjutnya itu adalah yang ke-7 ya, yang ke-8 ya. Yang ke-8 menjawab azan dan membaca doa sesudah azan. Ketika azan berkumandang itu kita menjawab sesuai dengan azannya, kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya. Itu jawabannya apa? Ya la haula wala quwata illa billah. Terus doa menjawab azan, sinten yang sudah hafal? Sudah hafal ya? Saya minta langsung aja nggih. Monggo Bunda. Nah. Wal fadilah wa ata innaka la tukhliful mi'ad. Redeg ya. Monggo Bu jenengan cobi. Mau sinten sang berani monggo. Berani
Monggo Bunda, berani mboten? Berani? Mboten, bareng-bareng aja nggih. Monggo. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil ladzi wa'atah wa syarafa wa darajatal aliyah rafi'ah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'atah innaka la tukhliful mi'ad. Ini ada beberapa hadis yang mungkin ada yang tidak ada itu tadi ya. Yang ada yang langsung ada beberapa versi tapi yang intinya sama saja, nggih. Ya tapi insya Allah hampir semua itu sama, cuman ada yang dihilangkan, ada yang ada gitu. Wasyarafa wa darajatal aliyah itu enggak ada yang enggak ada ya. Ada yang ditambah itu boleh, monggo silahkan ya. Tapi ketika azan kita dengarkan dengan seksama, kita jawab, setelah itu kita berdoa sesudah azan gitu ya. Itu yang ke-8, yang ke-9 menjaga wudhu. Kalau masih muda itu enak menjaga wudhu, kita enggak gampang enggak gampang ngentut ya. Saya itu dulu mulai ini ya, mulai haid itu bismillah berusaha menjaga wudhu dan alhamdulillah gitu ya. Ketika kita menjaga wudhu, Allah itu akan menjaga kita. Jadi dari pengalaman gitu ya, walaupun senakal apapun laki-laki, teman laki-laki saya, tidak ada yang berani memegang saya. Jadi walaupun dia terkenal nakal gitu ya, itu ketika bertemu dengan saya paling assalamualaikum Mbak gitu. Jadi enggak ada yang sampai berani. Kadang itu sampai ada yang nakal itu, awakmu anu toh wis biasa ndemok cah wedok nyecah lek wani demoken Mbak Ati gitu. Saya tahunya itu sudah mau lulus itu ada yang berkata, Mbak, itu saya minta maaf ya dulu gitu. Kenapa gitu? Ya itu ternyata dibuat kayak lomba kayak gitu. Ternyata alhamdulillah Allah menjaga gitu ya. Dan ternyata memang dan juga ketika Allah menjaga itu juga tidak memandang kita itu tidak rendah gitu loh. Jadi akhirnya nyungkani lah begitu. Jadi ketika kita itu menjaga wudhu, Allah juga akan menjaga kita. Nah, kalau saya ketika sudah menikah saya jadi tidak menjaga. Jadi kalau mungkin sudah di usia 40 tahun ke atas itu sulit ya. Paling tidak itu ketika kita mau tidur itu kita berwudhu dulu. Ya, ketika kita sikat gigi berwudhu, setelah itu masalah nanti ngentut nggak masalah. Ya. Dan sudah ini ya ketika saya lakukan itu saya minta pada Allah, ya Allah saya minta pengen bangun jam 3 untuk menghadap kembali padamu, untuk sholat padamu, itu Allah bangunkan gitu. Jadi ya pengalaman gitu nggih? Alhamdulillah. Jadi memang seperti itu gitu ya. Ketika kita itu menjaga wudhu kita itu kalau wudhu kan bersih, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersuci, orang-orang yang membersihkan diri. Ya, jadi ketika kita itu menjaga kesucian kita, menjaga kebersihan kita, insya Allah itu Allah akan dekat dengan kita. Allah itu bersih dan suka kesucian. Jadi ketika kita bersih, ketika kita suci, insya Allah Allah dekat dengan kita. Dan ketika Allah dekat dengan kita, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan mudah dikabulkan oleh Allah. Begitu ya, amin gitu ya. Terus untuk yang selanjutnya yang ke-10, sholawat kepada Rasulullah ya. Bersalawat atas Nabi dari Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku 1 sholawat, maka niscaya Allah bersalawat atasnya 10 sholawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkat untuknya 10
tingkatan. Jadi di sini Allah ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah bersolawat untuk kita itu 10 kali. Itu seperti itu ya. Jadi benar-benar nanti ketika kita bersolawat ya, maka Allah juga akan memberikan doa solawatnya kepada kita. Itu seperti itu ya. Dan semoga 10 amalan ini yang ringan ya, ringan kita lakukan, semoga itu akan menjadi pemberat timbangan kita di yaumul akhir nanti. Ya. Kenapa Bu? Udah mau selesai ya. Alhamdulillah ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Dan bisa insya Allah nanti bersama-sama kita berusaha, tidak hanya bunda-bunda semua ya di sini, tapi juga saya masih belajar. Kita bareng-bareng belajar untuk senantiasa mengisi masa tua kita, sudah tua kita ya, masa tua kita dengan hal-hal yang bermanfaat ya, hal-hal yang positif yang bisa menjadikan kita lebih memiliki bekal untuk menghadap kembali kepada Allah ya. Yang banyak ngomongnya banyak salahnya, saya mohon maaf jika saya salah dalam menyampaikan ya, salah dalam memberikan materi pada hari ini, mohon dimaafkan ya bunda-bunda. Ya sama-sama, astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah jika saya salah dalam menyampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.